Hey guys, selamat datang kembali. Hari ini saya akan meringkas sebuah film drama thriller tahun 1993 berjudul Dream Lover. Di awal film kita diperlihatkan karakter utama film ini Ray. Ray adalah seorang arsitek yang sukses dan dia ada di pengadilan sekarang. Karena hari ini dia menceraikan istrinya. Karena Ray telah mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain. Kemudian setelah bercerai dia berpesta dengan teman-temannya. Di sini semua teman menyarankan Ray untuk mencari gadis yang baik dan menikahinya yang menetap dalam hidupnya. Kemudian beberapa hari kemudian temannya Norman datang ke kantor Ray. Dia datang ke sini untuk meminjam sejumlah uang Ray. Dan sebelum pergi Norman mengundang Ray ke pesta di mana dia hendak memperkenalkan Ray kepada seorang gadis. Lalu Ray pergi ke pesta itu. Pesta ini adalah pesta pembukaan galeri seni. Dan kemudian di sini Ray bertemu dengan gadis yang akan diperkenalkan Norman kemudian dia berbicara dengan gadis itu. Lalu Ray tidak suka gadis itu kemudian dia mulai pergi dari sana dengan membuat alasan. Kemudian dia bertabrakan dengan seorang gadis bernama Lena dan anggur jatuh di gaun Lena. Ini membuat Lena marah dan dia berbicara buruk kepada Ray. Beberapa hari setelah kejadian ini, Ray melihat Lena di toko. Lena mengenali Ray ketika dia melihatnya. Dan kemudian dia meminta maaf kepada Ray untuk hari itu dan mengatakan kepadanya bahwa saya berlebihan hari itu. Sebenarnya saya ingin membuat terkesan seorang seniman. Itu sebabnya saya mengenakan gaun itu. Tetapi artis itu ternyata orang jahat dan lalu meminta maaf. Lena pergi ke pembayaran. Di sini Ray juga datang di belakangnya di pembayaran yang sama. Lalu dia mengajaknya berkencan dan kemudian keduanya pergi ke restoran untuk berkencan. Lalu keduanya banyak bicara di sana. Dan kemudian Ray mengantar Lena ke rumahnya. Beberapa hari kemudian Ray pergi ke rumah Lena. Di sini Lena menyatakan cintanya pada Ray. Dan kemudian keduanya seks. Setelah ini hubungan antara keduanya dimulai dari sini setelah mendapatkan mesra. Lena menceritakan kesedihannya untuk Ray. Dia mengatakan bahwa di masa kanak-kanak ibuku sering memukuliku dan sekarang semua orang ingin mendapatkanku karena kecantikanku. Mendengar ini Ray mengatakan kepadanya bahwa saya tidak seperti itu dan saya sangat mencintaimu. Kemudian setelah beberapa hari Ray dan Lena menikah. Setelah itu mereka juga memiliki anak keduanya sangat bahagia bersama-sama. Kemudian ketika Lena pergi ke restoran untuk makan malam dengan Ray. Ada seorang wanita datang ke Lena dan memanggilnya dengan nama Cece. Mendengar Lena ini memberitahu wanita itu bahwa nama saya bukan Cece tapi Lena. Mungkin Anda telah salah mengira saya orang lain. Wanita itu berpikir bahwa dia memiliki beberapa kesalahpahaman jadi dia pergi dari sana. Setelah Lena memberitahu Ray bahwa ini telah terjadi pada saya banyak kali. Mungkin ada gadis bernama Cece yang mirip denganku. Kemudian begitu Ray pulang kerja dia melihat Lena berbicara dengan seseorang dengan cara yang sangat menggoda. Melihat ini Ray berpikir bahwa dia sedang berbicara dengan seorang laki-laki jadi dia bertanya. Siapa yang kamu ajak bicara? Mendengar ini Lena mengatakan bahwa saya sedang berbicara dengan teman saya yang bertengkar dengan suaminya. Di malam yang sama Ray juga mencoba untuk berhubungan seks dengan Lena. Tetapi Lena tidak ingin berhubungan seks dengannya. Sekarang Ray mulai merasa bahwa Lena berselingkuh dengan pria lain. Jadi dia berbicara dengan temannya tentang hal itu. Begitu Ray bertemu dengan asisten salah satu kliennya dan berbicara dengan asisten. Ray mengetahui bahwa asisten itu juga belajar di perguruan tinggi yang sama tempat Lena dulu belajar. Mengetahui ini Ray bertanya padanya apakah Anda tahu Lena? Kemudian asisten mengatakan bahwa tidak. Dia tidak mengenalnya dan dia mengatakan bahwa presiden perguruan tinggi kami meninggal karena serangan jantung di atas panggung saat memberikan pidato. Kemudian ketika Ray pulang dia memberitahu Lena bahwa saya bertemu dengan seorang gadis dari perguruan tinggi Anda. Kemudian ketika Ray bertanya kepada Lena tentang insiden serangan jantung presiden. Lena menceritakan kisah yang sangat berbeda yang menyebabkan Ray curiga bahwa Lena berbohong padanya dan bahwa dia tidak pernah menghadiri perguruan tinggi itu. Sekarang. Kecurigaannya semakin meningkat dan keesokan paginya ketika Lena pergi ke kamar mandi. Ray memeriksa dompet Lena. Dia menemukan kartu kunci hotel. Tetapi kali ini Lena datang ke sana dan dia melihat dompetnya di tangan Ray. Melihat ini, Ray mengatakan kepadanya bahwa saya tidak punya uang tunai itu sebabnya saya mencari uang tunai di dompetmu. Setelah ini Ray pergi ke kampung halaman Lena dengan dalih perjalanan bisnis. Di sini dia bertanya tentang Lena dari banyak orang tetapi tidak ada yang tahu apa-apa tentang Lena. Tetapi seorang pria mengenali Lena setelah melihat fotonya. Pria itu memberitahu Ray bahwa nama gadis ini adalah Cece dan dia adalah mantanku.
Pria itu juga memberitahu Ray bahwa Lena selalu bersamanya. Dia biasa mengatakan bahwa dia akan menikah dengan pria kaya dan kemudian dia akan melarikan diri dengan semuanya uangnya. Ray menjadi sangat senang mendengar ini. Setelah ini dia mengambil alamat orang tua Lena dari pria itu dan kemudian dia pergi menemui orang tua Lena. Ketika orang tua Lena melihatnya, mereka mengenali Ray dan tahu bahwa Lena masih dalam penipu hubungan. Di sini Ray mengerti bahwa orang tua Lena sangat baik dan Lena pernah mengatakan bahwa ibunya sering memukulinya di masa kecilnya adalah bohong. Setelah ini Ray juga pulang dengan orang tua Lena. Ketika Lena melihat orang tuanya di sini dia benar-benar terkejut. Setelah itu Ray bertanya pada Lena secara pribadi mengapa kamu berbohong padaku. Kemudian Lena mengatakan bahwa jika aku tinggal di kota tempat aku dulu tinggal, aku akan dipenjara selama sisa hidupku dan menikahi pria yang kamu temui itu. Jadi aku pindah dari desa kecil itu ke kota dan mengganti nama saya. Kemudian malam itu keduanya seks lagi. Dan kemudian Lena memberitahu Ray bahwa saya takut jika Anda mengetahui kebenaran saya maka Anda akan meninggalkan saya. Itu sebabnya saya menyembunyikan semua ini dari kamu. Setelah ini keesokan harinya Ray dan Lena mengantar orang tua Lena sampai bandara. Dan setelah mereka pergi Lena mencium Ray dan mengatakan bahwa sekarang tidak ada rahasia di antara kita. Sekarang bertahun-tahun berlalu dan sekali lagi Ray melihat bahwa Lena sedang berbicara dengan cara yang menggoda. Ketika ditanya Lena mengatakan bahwa dia sedang berbicara dengan temannya. Keesokan harinya ketika Ray di kantor dia menelepon ke rumah tetapi tidak ada yang mengangkat telepon sehingga dia mengerti bahwa Lena tidak di rumah. Kemudian ketika dia pulang dia dengan marah bertanya kepada Lena tentang hal itu. Mendengar ini Lena mengatakan bahwa saya telah pergi ke rumah teman saya jika Anda memiliki keraguan jadi sekarang saya meneleponnya dan bertanya kepadanya. Setelah itu Lena memanggil temannya tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Kemudian beberapa hari kemudian Ray mengetahui kebenaran tentang seorang teman Lena sebenarnya. Lena membayar gadis ini untuk menunjukkan temannya. Kemudian ketika Ray bertanya pada Lena tentang hal itu maka dia mengatakan ya kamu benar. Sebenarnya kami sudah mengenalmu sebelum kami bertemu dan pertemuan kami di pesta itu bukan kebetulan. Aku telah merencanakan semuanya saat itu. Ray benar-benar terkejut mengetahui semua ini. Beberapa hari kemudian Ray mendapat kartu kredit Lena secara tidak sengaja dan ketika dia melihat tagihan kartu kredit dia mengetahui bahwa Lena mengunjungi kamar hotel setiap Rabu. Lalu menelpon ke hotel itu kemudian resepsionis mengatakan bahwa Lena pergi dari sini beberapa waktu lalu. Mendengar ini kecurigaan Ray berubah menjadi keyakinan. Itu sebabnya Lena selingkuh. Dan itu sebabnya ketika Lena pulang, Ray dengan marah bertanya pada Lena bahwa setiap Rabu dengan siapa kamu pergi ke hotel. Lena memberitahu Ray setelah mendengar ini bahwa itu benar saya berselingkuh dengan seseorang. Lena seperti Besermo memberitahu Ray bahwa orang yang berselingkuh dengan saya dia tidak lain adalah teman Anda. Tetapi saya tidak akan memberitahu Anda tentang dia dan tentang saya berselingkuh pria itu. Sudah terjadi sebelum pernikahan kami. Saat mendengar ini Ray bertanya apakah anak ini milikku. Maka Lena akan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah memberitahumu apakah anak ini milikmu atau orang lain. Ray marah dan kemudian menamparkan Lena dan pergi dari sana. Ray mencurigai bahwa Lena mungkin berselingkuh dengan temannya Norman jadi dia pergi ke rumahnya. Lena dan polisi sudah hadir di rumah Norman sebenarnya. Lena telah memenangkan kasus yang menggerebek kekerasan dalam rumah tangga padanya. Sehingga polisi menangkapnya dan karena Ray mengangkat tangannya pada istri pertamanya juga. Sehingga dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Maka ketika kasus ini disidangkan di pengadilan, Lena menggunakan pikiran yang sangat cerdas dan semua bukti terhadap Ray. Karena Ray kalah kasus ini kemudian Ray dikirim ke rumah sakit jiwa. Beberapa hari kemudian Ray berpikir untuk membalas dendam pada Lena dan kemudian dia membuat rencana dengan temannya Elaine. Ray memberitahu Elaine bahwa mungkin Lena berselingkuh dengan suami Muleri dan dia juga berencana untuk melarikan diri dengannya dulu. Sekarang sesuai rencana Elaine memanggil Lena dan mengatakan bahwa Ray mengatakan kepadanya bahwa ada masalah dalam rencana induk Lena sehingga dia dapat ketahuan. Mendengar Lena ini penasaran dan pergi menemui Ray untuk mengetahui apa yang salah dengan rencananya. Teman sekamar Ray mengganggu penjaga dan membawanya pergi dari sana. Kemudian Ray memberitahu Lena bahwa rencanamu sangat bagus tapi kau membuatku gila untuk membuktikannya dan membuat kesalahan karena orang gila dapat melakukan apa saja dan mereka tidak memiliki kasus. Dia mencekik Lena dan membunuhnya. Dan film berakhir di sini. Jadi saya harap Anda menikmati videonya jadi klik video apa saja di akhir ini dan nikmati selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan tombol like. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.